Semakin lama kalian menahan pasangan kalian yang udah kalian tahu itu toksik, maka akan semakin lama pula hubungan kalian berakhirnya. Yap, hubungan kalian nggak akan selesai, bahkan setelah kalian putus. Gue yakin di antara kalian pasti masih banyak banget yang mencoba untuk mempertahankan hubungan kalian yang udah toksik. Dengan anggapan bahwa, nih orang bisa berubah. Gue yakin dia bisa berubah. Sebenarnya pandangan kalian nggak 100% salah, tapi bisa gue bilang 70% salah. Teori perubahan seseorang ketika dia sudah menjadi orang dewasa tidak akan semudah ketika dia masih anak kecil. Coba bayangin deh, kita yang udah dewasa kayak gini pasti punya prinsip-prinsip dalam hidup yang bahkan udah terbangunnya itu dari kecil. Coba bayangin, misalnya gue, 21 tahun. Selama 21 tahun gue udah memegang nilai A, B, C, D, E. Terus ada orang baru datang ke hidup gue dan mencoba untuk merubah nilai-nilai yang udah gue pegang selama 21 tahun. Apakah semua memori dan semua pembelajaran gue selama 21 tahun bakalan berubah begitu aja selama 1-2 bulan? Percaya deh, nggak akan semudah itu. Karena teori psikologi juga mengatakan, individu di atas 17 tahun akan semakin sulit dimasukin nilai-nilai baru dibandingkan individu di bawah umur 17 tahun. Makanya psikologi juga bilang kalau misalnya mau netepin nilai-nilai ke anak, itu harus di bawah 17 tahun. Semakin muda akan semakin masuk dan akan semakin dipraktekin sama anaknya. Kita ambil contoh ketika pasangan kalian udah melakukan kekerasan terhadap kalian. Itu menjadi suatu karakteristik dari pasangan kalian. Dia nggak akan bisa berubah, apalagi kalau sama orang yang sama. Karena dia udah ngerasa kalau kalian ini objek. Ya, ibaratkan ya, kalau misalnya kita tidur, kita akan selalu pakai bantal. 21 tahun gue tidur pakai bantal. Ya otomatis kalau misalnya gue mau tidur, gue akan mencari bantal. Iya dong. Dan itu juga menjawab kenapa hubungan yang toksik biasanya akan memanjang bahkan setelah putus. Karena ya pasangan kalian kehilangan bantalnya. Tapi gue ngeliat kok dia habis putus jadi berubah banget ya. Percayalah, perubahan yang terjadi nggak akan permanen. Karena dia baru merasakan kehilangan bantalnya. Karena dia tahu kehilangan bantalnya itu nggak enak. Ketika dia udah terbiasa lagi dengan situasi normal, kebiasaan-kebiasaan yang biasa terjadi sebelum itu akan terulang kembali. Makanya kenapa kalau misalnya kalian habis putus dari mantan kalian yang sangat toksik, setelah itu mungkin kalian akan menghadapi fase di mana mantan kalian tuh jadi baik banget sama kalian. Dan inilah fase pasangan-pasangan yang mempunyai hubungan toksik balikan. Karena terbuai lagi dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi hati-hati, kebaikan tersebut tidak permanen. Syukur sih kalau misalnya bisa permanen. Tapi ya, menurut kata riset, hanya sekian persen yang memang perubahannya permanen. Dan lebih besar persentase yang kejadiannya berulang bahkan lebih parah.